Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas secara singkat mengenai kain tenun ikat khas dari NTT. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Ada Septifani Anggriani Pasumain, Taufikah binti Ahmad Ayub, Yunita Irani, Arisya Aprilia Putri Siregar, dan saya Travis Sucantika Nugraha. Yuk kita perdalam mengenai tenun ini. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan tenun ikat NTT. Langkah pertama yang dilakukan sebelum menenun ialah menyiapkan benang yang hendak dipakai. Proses pembuatan kain tenun bermula dari kapas. Ibu-ibu di NTT mesti memilah kapas satu persatu lalu memintalnya menjadi benang. Kapas dipintal dengan alat tradisional. Masyarakat tidak menggunakan benang konvensional yang ada di pasaran loh. Proses ini juga memakan waktu yang sangat lama, bahkan hingga berbulan-bulan. Hasil dari pemintalan biasanya tidak terlalu halus dan berakibat tidak simetris pada corak tenun. Hal inilah yang menyebabkan keunikan nih tiap tenun karena tidak ada tenun yang identik sama. Sesudah proses meminta selesai dilanjutkan dengan pencelupan benang pada pewarna. Meski tidak semua proses pewarnaan dilakukan ketika masih dalam bentuk benang, namun pada umumnya pewarnaan dilakukan sebelum proses menenun. Proses pewarnaan pun sangat lama dan menggunakan bahan pewarna alami. Setelah kapas sudah menjadi benang, maka akan berlanjut pada proses pewarnaan ataupun proses ikat. Setelah warna meresap dan dibiarkan mengering, baru diikat pada mesin tenun tradisional yang dalam bahasa setempat disebut lana heru. Tidak seperti pada tenunan yang pada umumnya dijumpai di Indonesia, di mana yang diikat pada mesin tenun ialah benang pakan. Namun pada tenunan Nusa Tenggara Timur yang diikat ialah benang longsin. Benang pakan dimasukkan secara horizontal terhadap benang longsin yang telah diikat secara vertikal. Nah, itulah proses dari pembuatan tenun ikat NTT. Nah, selanjutnya untuk proses pewarnaan tenun ikat NTT. Proses pewarnaan pun sangat lama dan menggunakan bahan pewarna alami. Pewarna yang digunakan dalam pembuatan tenun ikat berasal dari pewarna alami yaitu akar-akaran, daun-daunan seperti tarum hingga kemiri, kunyit, bahkan tanah liat. Proses pewarnaan memakan banyak waktu. Untuk menghasilkan satu warna diperlukan hingga berminggu-minggu dan proses pewarnaan pun harus dilakukan secara berulang-ulang. Jika untuk pembuatan motifnya, tiap suku mempunyai keunikan masing-masing dalam hal corak dan motif. Motif atau pola yang ada merupakan manifestasi dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan memiliki ikatan emosional yang cukup erat bagi masyarakat di tiap suku. Pada proses ini, ketelitian dan kreativitas para penenun diuji. Jika diperhatikan secara seksama, proses mengikat benang mirip seperti melukis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih kelebihan dan kekurangan dari kain tenun ikat khas NTT. Adapun kelebihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kain tenun ikat khas NTT ini memiliki daya tahan dan kualitas yang sangat baik. Yang kedua, memiliki varian motif yang banyak. Selanjutnya, memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Dan kain tenun ikat ini juga memiliki banyak fungsi tentunya. Selanjutnya, karena memiliki kualitas yang sangat baik, kain tenun ikat ini banyak dicari dari berbagai kalangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja kekurangan dari kain tenun ikat khas NTT. Kekurangannya adalah sebagai berikut. Pertama, kain tenun ikat ini tergolong memiliki harga yang lebih mahal, friend, karena memiliki nilai estetika dan kualitas yang sangat baik. Yang kedua, proses pengerjaannya sangat lama, karena proses pembuatannya masih sangat alami. Selanjutnya, saat ini sangat sulit dicari, karena banyak digantikan oleh mesin. Nah, kalian pada tahu nggak? Kalau tenun ikat NTT itu fungsinya banyak loh, mulai dari busana untuk penggunaan sehari-hari, busana dalam tari dan upacara adat. Selain digunakan di kehidupan sehari-hari, banyak yang belum tahu juga nih, bahwa tenun ikat NTT ini bisa digunakan sebagai mahar dalam perkawinan, sebagai pemberian dalam acara kematian, sebagai penunjuk status sosial, sebagai bentuk cerita mengenai mitos dan cerita-cerita yang tergambar di setiap motifnya, dan sebagai bentuk penghargaan bagi tamu yang datang berkunjung. Nah, selain itu, tenun ikat NTT ini juga pernah mengikuti ajang internasional loh, seperti New York Fashion Week pada tahun 2017. Ini merupakan ajang pembuktian ternyata brand lokal bisa bersaing di kancah global. Nah, kalian pasti pada penasaran kan harga tenun ikat NTT ini berapa?
Jadi, harga selembar kain tenun ikat NTT ini dengan ukuran sekitar 1x2 meter itu sangat bervariasi loh. Mulai dari 250.000 hingga jutaan, bahkan puluhan sampai ratusan juta. Wah, mahal juga ya. Eits, jangan salah, mahalnya harga kain tenun itu tergantung motif dan asal daerah, bahan, serta proses pembuatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gimana sih cara merawat kain tenun NTT, karena kain tenun NTT membutuhkan perawatan yang khusus loh untuk menjaga kualitas kain tetap baik. Yang pertama, kain tenun NTT tidak boleh terlalu sering dicuci, cukup diangin-anginkan saja. Ini berguna untuk menjaga kecerahan warna dan bahannya. Yang kedua, jika dijemur, kain tenun tidak boleh langsung terpapar sinar matahari agar warnanya tidak pudar. Selanjutnya, jika terpaksa harus dicuci, cuci dengan air garam. Nah, masyarakat sekitar biasa mencucinya langsung di laut. Menurut mereka, semakin dicuci semakin bagus. Karena kain tenun berasal dari bahan yang alami, jadi kita tidak boleh mencucinya menggunakan deterjen loh, karena itu akan merusak kain tenun tersebut. Nah, jika kita di rumah terpaksa mencuci kain tenun kita bisa menggunakan air garam. Nah, yang terakhir, tidak hanya pencuciannya saja yang perlu kita perhatikan, tapi penyimpanannya juga perlu kita perhatikan loh. Contohnya, setelah kain kering, kita lipat dan kita simpan di lemari. Kita juga bisa menggunakan silikal gel yang kita simpan dalam kertas, lalu kita sebarkan ke dalam lemari agar udaranya tetap terjaga dan mencegah jamur berkembang, dan nanti sebulan sekali kain tenun harus dikeluarkan untuk diangin-anginkan. Nah, sedikit dari kami penjelasan tentang kain tenun ikat NTT. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.